Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf Mister baru bisa bikin video dari Q&A yang Mister janjikan kapan lalu. Oke, Q&A ini Mister akan tampilkan semua pertanyaan dari kalian, tapi Mister nggak akan sebut namanya. Oke, kita mulai. Jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, question pertama. Sangat banyak, ada 11 slide yang mana Mister akan coba kupas tuntas semua di sini. Oke. Yang pertama, membandingkan antara pernafasan manusia dan ikan. Ketika ada pertanyaan membandingkan, kalian harus bisa mencari persamaan dan perbedaannya. Oke, kita lihat persamaannya dulu. Kira-kira pernafasan manusia sama ikan itu samanya apa? Oke, persamaannya yaitu adalah sama-sama mengambil udara di lingkungan ke dalam tubuh lalu dikeluarkan kembali. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya sangat banyak, di mana kita tahu manusia menggunakan paru-paru dan paru-paru itu tadi dibantu oleh hidung lalu ke kerongkongan sampai paru-paru, sedangkan ikan itu tidak menggunakan hidung atau paru-paru melainkan menggunakan insan. Oke, dari situ berarti poin membandingkan sudah tahu. Lalu kesimpulan dari keduanya, kita tahu bahwa manusia menghirup udara bebas di lingkungannya, sedangkan ikan menyerap air yang ada di sekitarnya, lalu di dalam insang itu tadi udara akan diambil lalu airnya dikeluarkan kembali dari insang, sehingga insang tadi seakan-akan berfungsi sebagai filter untuk mengambil udara yang ada di dalam air, seperti itu. Kalau manusia ya udah tinggal dihirup keluarkan, hirup keluarkan. Nah, seperti itu jika kita membandingkan pernafasan manusia dengan ikan. Lalu yang kedua, jelaskan posisi diafragma saat bernafas. Diafragma itu ada di antara perut dengan dada pada manusia. Ketika kita menghirup nafas, paru-paru kita akan membesar karena udara kita hirup masuk ke paru-paru, paru-paru membesar, diafragma akan naik ke atas. Coba kalian pegang, ketika hirup, kalian pegang antara perut sama dada, di mana di situ ada tulang rusuk, lalu bawahnya tulang rusuk paling bawah. Nah, di situ letak diafragma ya. Ketika kita bernafas, ambil nafas, maka diafragma akan naik. Ketika kita mengeluarkan udara, meniup, maka udara akan keluar dari paru-paru dan paru-paru mengecil dan diafragma turun menuju perut. Seperti itu posisinya. Oke, yang ketiga, sebutkan contoh gaya pegas. Ini sangat mudah sekali. Pegas itu per. Ketika kalian tahu per kan, ada di dalam spring bed, ada di jagangnya sepeda, ada di buahnya alat-alat yang di sekitar kita. Per sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan manusia. Nah, contoh-contoh gaya pegas ya berarti gaya yang ada pada kasur spring bed, gaya yang ada pada alat-alat yang ada pernya di sekitar kita. Kalian bisa banyak sebutkan contoh tadi. Oke, yang keempat, apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki oleh bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki oleh bumi, karena kita tinggalnya di bumi. Sedangkan gaya gravitasi secara umum itu dapat kita artikan dengan gaya tarik, di mana kita tahu bahwasanya gaya adalah tarikan atau dorongan, tapi gravitasi itu hanya berupa gaya tarik.
Lalu untuk yang kelima, fungsi oksigen untuk manusia sudah sangat jelas sekali bahwasanya oksigen itu untuk pembakaran di dalam tubuh manusia, di mana glukosa yang kita serap yang berasal dari beras, jagung, dan bahan makanan lain yang mengandung gula itu akan dicerna menjadi glukosa, menjadi karbohidrat lah istilahnya. Nah, karbohidrat tadi butuh oksigen agar dapat menjadi energi. Ketika mengubah karbohidrat dengan oksigen dicampur, dibakar, lalu akan menghasilkan energi yang kita gunakan untuk beraktivitas dan juga zat buangnya berupa air dan uap air dan karbon dioksida. Jadi fungsi oksigen adalah untuk fungsi pembakaran di dalam tubuh manusia. Kok persis sama mesin mobil, mesin sepeda motor? Iya, bukan persis, tapi mesin mobil, mesin sepeda motor itu meniru prinsip pembakaran yang ada di manusia. Dimana kalau sepeda motor, mobil itu yang dibakar adalah bensin. Bensin sama karbohidrat itu sama-sama terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Lalu butuh oksigen lain untuk pembakaran, lalu menjadi H2O atau uap air, dan juga karbon dioksida. Cuma berbeda jumlah dari masing-masing atomnya atau oksigennya, partikelnya itu tadi, itu beda jumlahnya. Berarti manusia bisa minum bensin? Nggak bisa. Itu yang kalau kayak itu nanti akan keracunan karena komposisinya berbeda. Walaupun bahan dasarnya sama, tetapi jumlahnya tidak sama. Ketika jumlah tidak sama, maka akan dapat mengakibatkan keracunan ataupun hal yang merugikan lainnya. Oke, Mister lanjutkan. Mister, aku nggak ngerti digestive yang stomach dan large intestine. Oke, yang pertama stomach, lambung. Di lambung itu ada yang disebut dengan asam lambung atau bahasa kimia HCl, bahasa kimianya. Di mana di dalam lambung itu makanan yang kita makan hanya diremas-remas semakin kecil. Kita sudah remas-remas di dalam mulut ketika mengunyah, lalu di lambung dikemas lagi, dicerna lagi biar semakin kecil, dan juga ada beberapa enzim yang memecah dari struktur kompleks makanan kita agar dapat diserap di usus halus setelah melewati lambung. Jadi di lambung itu cuma dipecah-pecah. Oh, nanti ini bagiannya diserap di usus halus yang berupa makanan, sumber energi. Lalu setelah melewati usus halus, melewati usus besar atau large intestine ini, ya di usus besar yang diserap adalah air H2O. Lalu setelah sudah terserap semua nutrisinya, airnya, mineralnya, vitaminnya, baru dikeluarkan melalui feses. Lalu ada yang nggak juga ngerti mengenai magnet. Apanya yang nggak ngerti ya? Oke, nanti Mister akan bahas ketika ada pertanyaan magnet lain. Kalau nggak detail magnet, Mister nerangin lagi banyak hal. Mungkin bisa kalian lihat video pembelajaran kita tentang magnet di channel YouTube-nya Mister. Tinggal cari di daftar videonya. Oke, lalu human respiratory. Oke, human respiratory, Mister juga sudah pernah bikin videonya bersama kalian di Google Meet. Bahwasanya intinya bahwa dalam pernafasan manusia dimulai dari hidung, ya, di hidung itu ada bulu-bulu halus atau rambutnya yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke tubuh kita. Dan juga ada yang namanya mucus, bahasa Jawanya umbel, itu berguna untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke tubuh kita. Lalu masuk menuju ke
kerongkongan sampai paru-paru. Di paru-paru nanti akan bercabang-cabang hingga bertemu alveolus, di mana di alveolus itu bertukar antara oksigennya diberikan ke sel darah merah memberikan karbon dioksida kepada alveolus, lalu dikeluarkan kembali. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pernafasan ya sebatas itu saja. Dari hidung ke paru-paru keluarkan lagi. Pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Oksigen kita masukkan, karbon dioksida kita keluarkan. Intinya di situ. Organ-organnya, lalu fungsi dari masing-masing organ kalian bisa lihat di video Mister yang pernah kita bahas sebelumnya tentang respiratory organ. Oke, ini kalau Mister bahas satu-satu mungkin sangat lama. Ketika ada yang soalnya sama, ada question yang sama, Mister akan jawab di satu sesi aja. Jadi nanti Mister akan skip ketika Mister sudah terangkan. Oke, yang ketiga ini mengapa zona kita ini cukup dibaca aja ya. Mister nggak bisa menjawab karena Mister nggak punya kewenangan untuk menjawab ini. Kita ikuti apa kata pemerintah daerah kita. Oke, lalu yang selanjutnya gaya dan pesawat sederhana. Respiratory tadi udah ya, sekarang gaya dan pesawat sederhana. Kita tahu bahwasanya gaya itu tarikan dan dorongan. Udah, sesimpel itu adalah gaya. Dimana tarikan dan dorongan ini gaya itu pasti ada karena ada benda aja dulu. Ada benda, ada manusia, ada benda, itu seperti itu. Lalu simple plan atau pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan kerja manusia. Alat yang memudahkan kerja manusia. Nanti akan Mister jelaskan di question berikutnya yang akan membahas tentang simple plan lagi. Tentang pesawat sederhana. Lalu apa yang terkandung di dalam susu? Di dalam susu itu kompleks ya. Dalam artian protein ada, lemak ada, lalu ada yang namanya zat gula juga. Tetapi namanya itu kalau nggak salah maltosa. Oke, maltosa, ada protein ada, lemak ada, dan susu itu kalau memang susu beneran seperti susu ASI atau susu sapi itu sudah mengandung hampir semua kebutuhan tubuh dari makhluk hidup. Tapi ketika itu susu bubuk, maka tentu kandungannya tidak sekompleks susu yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Oke, next. Kenapa jika kita tidak memakan makanan lembut akan sulit ditelan dan agak sulit bernafas? Ya iya talah. Namanya juga makanan kalau utuh masuk ke tenggorokan kita, seberapa gede saluran di tenggorokan kita. Ketika tenggorokan kita cuma bisa dilewati dengan ukuran sekian, lalu dimasukin ukuran lebih besar, what happen? Apa yang terjadi? Ya gak bisa masuk. Ketika nggak bisa masuk, ya gak bisa nafas, gak bisa nelen. Udah ya. Lalu blood circulation. Oke, kita loncat ke sirkulasi darah. Sirkulasi darah ini nanti Mister jelaskan aja di pertanyaan berikutnya yang ada gambarnya. Oke. Next way, if someone is eating while talking can cause him to choke. Oke. Ketika seseorang makan sambil ngomong itu bisa keselak. Apa sebabnya? Kenapa? Karena di dalam kerongkongan itu ada yang namanya faring, di mana dia itu berfungsi untuk pintu yang akan membuka ketika kita bernafas. Yang dibuka adalah paru-paru, ketika kita makan yang dibuka adalah lambung, arah ke lambung. Nah, ketika kita melakukan berbicara dan makan secara bersama, maka pintu tadi akan bingung karena kedua-duanya masuk, udara masuk, makanan masuk. Nah, ketika dia bingung itu, ya sebenarnya nggak bingung sih, tapi sistem manusia sendiri itu mengakibatkan
karena dua perintah bersamaan maka akan keselak, tersedak, sehingga ya kalian tahu sendiri rasanya bisa keluar lagi. Agar tidak jadi keselak itu juga sebenarnya membantu kita agar makanan nggak masuk ke paru-paru dan nafas kita nggak masuk ke lambung. Kalau nggak keselak, umpamanya makanan kalian masuk ke paru-paru, waduh itu bahaya sekali. Oke, selanjutnya, apa fungsi dari pulmonary artery? Ini akan Mr. bahas dengan blood circulation di next slide. Oke, blood circulation lagi. Ini circulation bukan circulation ya, beda ini. Lalu tolong diulangi yang first and simple plan. Nanti simple plan-nya setelah blood circulation, setelah ini respiratory tadi udah. Oke, kita coba ke pulmonary circulation. Mister akan membahas sirkulasi darah. Mister bahas yang sirkulasi darah kecil terlebih dahulu. Sirkulasi darah kecil biasa disebut dengan pulmonary circulation, di mana ini hanya yang ikut andil di dalamnya hanya jantung, ya, pulmonary artery, pulmonary veins, sama paru-paru. Gambarnya mirip seperti gambar ini, di mana darah dari jantung yang banyak mengandung karbon dioksida dipompa menuju ke paru-paru, lalu di paru-paru disedot lagi oleh jantung, yang tentunya yang disedot ke jantung mengandung banyak oksigen. Nah, jalannya dari jantung ke paru-paru itu disebut dengan jalur pulmonary. Jalur pulmonary yang arteri itu banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan yang vena pulmonary banyak mengandung oksigen. Kebalikannya ketika itu sirkulasi darah besar, yang bukan pulmonary, dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung, di mana arteri aorta itu banyak mengandung oksigen, sedangkan venanya, ya, vena cava itu banyak mengandung karbon dioksida. Untuk bagian-bagian jantung silahkan lihat lagi yang Mister jelaskan di video tentang human blood circulation. Di situ sudah ada dan sangat jelas. Oke, kita bahas pesawat sederhana. Kita tahu bahasanya pesawat sederhana. Biasanya kita pertama akan membahas tentang tuas. Tuas kelas 1, tuas kelas 2, tuas kelas 3. Waduh, tuas kok ada kelasnya sih, Mister? Kok ada kelas 4, 5, 6? Ya iya, ini kan cuma sebutan. Gimana tuas kelas 1 itu? Contohnya adalah gunting. Yang membedakan tuas 1, 2, 3 itu apa? Titik tumpunya. Titik tumpunya. Coba kalian perhatikan lagi ketika Mister membahas tentang gaya dan simple plan. Di sana sebenarnya udah banyak gambar yang menjelaskan tentang perbedaan tuas 1, tuas 2, dan tuas 3. Ketika kita berbicara tuas 1 itu gunting, titik tumpunya ada di tengah. Ketika kita membahas tuas kelas 2, kita tahu ini apa namanya yang biasa buat mecah kacang, pemecah kacang ataupun bentar, dimana tuas bentuk 2 ini bebannya yang berada di tengah. Bebannya berada di tengah itu pemecah biji. Jadi di ujungnya itu titik tumpu, yang di tengah adalah beban, lalu di ujung lagi itu gaya yang kita beri. Atau mungkin yang lebih sering kalian lihat itu yang kelas 2 itu seperti gerobaknya Pak Tukang ketika mau membawa sesuatu. Rodanya ada di depan, lalu di atas roda ada bebannya, lalu setelah beban ada
pegangan yang buat dorong itu sama Pak Tukang. Nah, itu kelas 2. Sedangkan yang kelas 3 itu seperti penjepit kue. Ketika kalian beli kue, biasanya penjualnya kan punya penjepit yang bentuknya kayak sumpit. Nah, termasuk sumpit itu juga tuas kelas 3. Dimana yang ada di tengah-tengah adalah gaya yang kita beri. Jadi perbedaan tuas kelas 1, 2, dan 3 adalah di tengahnya itu berbeda. Kelas 1 itu yang di tengah itu titik tumpu, kelas 2 itu di ujung, kelas 2 itu bebannya yang di tengah, dan kelas 3 itu yang di tengah adalah gaya yang kita beri. Oke. Sekarang Mister akan membahas tentang healthy food. Contoh dari vitamin yang tidak dapat dilarutkan di dalam air. Oke, ini Mister bahas di slide selanjutnya, ada gambarnya. Where there is absorption of food juice, human digestion process occurs. Oke, Mister tadi sudah jelaskan bahwasannya makanan diserap di dalam small intestine atau usus halus. Usus 12 jari juga boleh. Lalu yang ketiga, food crabs can go bad because of the bacteria. Oke, makanan yang ada di dalam usus itu dapat busuk dikarenakan di dalam usus kita itu mengandung bakteri E. coli. Itu sangat terkenal di salah satu iklannya susu yogurt itu. Mungkin kalian sudah tahu dan sering minumnya. Oke. What fiber is rayonium obtained from? Fiber atau serat itu didapat dari mana, Mister? Fiber serat itu biasanya kita dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Di mana fiber ini tidak dapat dicerna oleh tubuh dan juga berfungsi untuk melancarkan buang air besar. Oke, next. Kita bahas tentang vitamin. Oke, vitamin, ya penggolongan vitamin yang larut dalam air, kan tadi yang tidak larut pertanyaannya. Karena ada yang larut, ada yang tidak larut, berarti yang larut dahulu di dalam air itu hanya vitamin C sama vitamin B. Sedangkan yang tidak larut di dalam air, berarti larut di dalam lemak, ada vitamin A, D, E, K, adik. Berarti vitamin yang tidak larut di dalam air adalah vitamin A, D, E, K. Selain itu, larut di dalam air, C dan B. Oke. Ini fungsi dan sumber vitamin dari sekian banyak itu tadi ya. Kalian baca, kalian pause videonya, kalian baca dengan sesama. Oke. Banyak sekali macam-macam vitamin, macam-macam mineral yang kita butuhkan. Oke, Mister lanjutkan ke question selanjutnya. Kerusakan yang terjadi di tulang sumsum dapat menyebabkan berkurangnya sel darah merah karena di dalam sumsum tulang belakang adalah tempat diproduksinya sel darah merah. Ketika sel darah merah itu tadi berkurang jumlahnya, maka oksigen di tubuh kita tidak akan merata. Bahkan ketika sel darah merah itu sedikit dan sel darah putih itu berlebih, maka sel darah merah akan dimakan oleh sel darah putih. Itu sudah Mister jelasin kemarin ada di videonya tentang human blood circulation. Human blood circulation. Oke, force udah tadi, simple plan udah, respiratory udah, magnet belum, dan blood circulation soalnya susah banget. Oke, magnet. Kita tahu bahwasanya magnet itu dibuat dari bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik itu biasanya berupa baja, nikel, atau kobalt. Oke, cobalte itu tulisannya.
nikel, kobalt, atau baja, steel. Selain itu, tidak dapat digunakan dibuat menjadi magnet. Lalu medan magnet adalah garis gaya yang diciptakan oleh magnet dan berada di sekitar magnet, di mana garis gaya keluar dari kutub utara mengelilingi magnet menuju kutub selatan magnet. Bukan dari selatan ke utara, tetapi dari utara ke selatan. Itu medan magnet. Oke, sorry mister. Aku emang kadang-kadang salah, tapi insya Allah ada yang kutanyakan. Oke, awas kalau besok salah ya. Part of the small intestine. Bagian-bagian dari bagian dari usus 12 jari. Dalam usus 12 jari itu ya, di dalamnya itu ada bakteri E. coli yang membantu untuk membusukkan makanan. Di situ juga adalah tempat penyerapan makanan. Bagian-bagiannya apa saja? Tentu di dalamnya ada beberapa enzim. Lah, untuk berapa banyak enzim yang ada di dalam usus 12 jari tersebut, oke. Ini kalian bisa cari banyak literasi. Mister nggak akan sebutkan pastinya, karena setiap orang kemungkinan beda-beda. Oke. How much vegetable protein is there? Seberapa banyak protein yang ada di sayuran? Protein yang ada di sayuran ya tergantung gramnya, tergantung bahannya, di mana vegetable protein ini bersumber dari kacang-kacangan. Kalian bisa lihat tabel protein pada kacang-kacangan, tinggal lihat di Google tabel protein kacang-kacangan kalau memang ingin tahu. Tetapi soal seperti ini tidak akan Mister keluarkan di ujian, karena nggak terlalu penting. Kita membahas tentang bagaimana kita bisa memakan makanan yang sehat, bukan menjadi ahli gizi. Ketika kalian nanti kuliah jurusan gizi, hal ini baru penting. Tapi untuk sekarang bagaimana kita memilih makanan yang sehat, itu dulu. Kalau untuk menghitung gizi, insya Allah nggak akan kekurangan gizi selama mau makan. Okay, next, the meaning of force, push or pull. The way to reduce friction is tata cara mengurangi gesekan. Tata cara mengurangi gesekan ya, bukan tata cara semakin mengurangi kecepatan, karena itu sangat berkebalikan. Cara mengurangi gesekan adalah dengan cara melicinkan selicin-licinnya antara dua benda yang akan bergesekan. Ketika licinnya itu sangat-sangat licin, maka tidak akan ada gesekan. Maka gaya gesekan akan hilang, berkurang. Ketika semakin kasar, maka gaya gesek akan semakin besar. Ketika licin, gaya geseknya kecil sekali, mendekati 0, kecepatannya akan sangat cepat. Ketika gaya gesek besar, maka akan melambat selambat-lambatnya, bahkan bisa mengakibatkan berhenti. Human respiratory system tadi sudah ya, dari hidung itu sampai paru-paru ya. Oke, jelasnya bisa dilihat lagi videonya. Video yang pembelajaran dulu juga masih ada di YouTube Mister. Lalu next, the function of alveolus. Alveolus fungsinya adalah bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida yang ada di dalam paru-paru. Nah, di alveolus ini dia adalah gerbangnya oksigen dan karbon dioksida yang dari jantung dan dari paru-paru bertemu di situ, tukar, lalu dikembalikan ke tujuannya. Magnet dibuat dari tadi udah nikel, kobalt, atau steel. Nah, lalu 9, the meaning of magnetic field udah tadi ya, garis gaya yang ada di sekitar magnet. Lalu the human circulation organ is heart, arteri, vena.
Ya, cuma itu sih sebenarnya. Paru-paru itu termasuk bukan circulatory, tapi paru-paru itu respiratory. Oke. What is the blood composition? Komposisi darah itu terdiri dari plasma darah yang saat ini sedang sangat banyak dibutuhkan terutama untuk orang yang terkena COVID, di mana orang yang sudah sembuh dari COVID, plasma darahnya dapat membantu orang yang sedang sakit COVID. Yang kedua adalah sel darah merah, dan yang ketiga adalah sel darah putih. Tiga hal tersebut adalah komposisi utama dari darah. Dan juga ada sebenarnya serat-serat yang akan menutup luka kita ketika kita terluka, itu juga ada di dalam darah yang akan membentuk kulit lagi ketika kulit kita luka. Itu kan ada kayak serat-serat benang-benangnya. Another designation of the aorta is ciri-ciri aorta atau arteri. Ciri-ciri arteri itu ya membawa darah dari jantung menuju ke tujuannya dari jantung. Intinya dari jantung. Kalau vena menuju ke jantung. Dah itu doang. Ciri-ciri lainnya apa? Ketika dari jantung keluar ke seluruh tubuh berarti membawa banyak oksigen. Tetapi ketika menuju paru-paru maka yang dibawa adalah karbon dioksida. Kenapa kita harus memakan healthy food? Ya udah jelas toh. Yang namanya healthy food ya membuat kita sehat. Kenapa kok gitu? Oke, sekarang kita tahu bahwasanya healthy food nggak cuma menyehatkan. Sebenarnya ada. Nah ini tadi yang Mister bahas tentang gizi. Oke, kita memang kita harus tahu mana yang bergizi, mana yang enggak. Dimana kadang makanan sehat itu berlebihan sehingga gizinya malah akan condong memperburuk tubuh kita. Contohnya ketika kita makan berlemak yang sangat banyak, over, maka tubuh kita akan kebanyakan lemak. Dan itu tidak baik. Kita tahu bahwa tubuh itu butuh karbohidrat, butuh lemak, butuh protein, butuh vitamin, butuh mineral. Dan semua itu harus kita penuhi dengan takaran yang pas, tidak berlebihan. Nah, ketika itu pas, maka kita akan sehat. Sebenarnya, kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Maksudnya di sini makanan sehat adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yang menyehatkan tubuh kita. Bukan makan sebanyak-banyaknya makanan yang sehat. Nah, itu yang harus perlu kalian jelaskan. Di mana makanan sehat adalah makanan yang mencukupi kebutuhan kita, bukan memakan sebanyak-banyaknya makanan yang dibilang sehat. Peredaran udara, saya tidak terlalu paham novel Simple Plan sudah. What do you know about friction? Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek itu pokoknya gaya yang ada ketika dua benda bertemu, bersentuhan. Syarat adanya gaya gesek adalah bersentuhan. Contohnya ketika kamu melempar kertas ke udara, ada gesekan dengan kertas oleh kertas dengan udara. Ketika kamu melempar batu ke udara, ada gaya gesek antara udara dengan batu. Itu berarti bertemu. Maksudnya seperti itu. Apalagi batu dengan aspal itu sudah jelas akan ada gaya gesek. What the circulation disorder that cause lack of blood cell and how to treat it? Anemia. Lah ini ada yang Q&A, langsung tanya, langsung dijawab. Berarti Mister nggak perlu jawab. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Why so many people are obesitas where there are nutrition food? Nah ini karena karena kurang olahraga, karena too many calorie food, dan udah dijawab. Mister nggak usah jawab lagi nih. Mention the digestive organ of food in human. Oke, digestive organ ini sudah Mister bahas pertama kali kita membahas tentang sains. Ya, ada di videonya kalau kalian mau cari di YouTube-nya Mister. Digestive organ ya mulai mulut, ya sampai ke feses. Di situ sampai ke anus.
Nah, itu termasuk digestive organ. Dalam makanan yang kita makan sehari, apa aja yang harus dikandung makanan tersebut? Mesti sudah dijelaskan tadi, karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin itu harus ada. Oh, the small blood circulation itu tadi pulmonary tadi itu small blood circulation. Lalu selanjutnya, what happen if the Earth doesn't have the Earth gravitational force? Ketika bumi nggak punya gaya gravitasi, maka yang terjadi adalah semuanya melayang. Karena tidak ada yang menarik. Semuanya bergerak dengan bebas, semuanya bergerak dengan gaya yang dimiliki masing-masing. Di mana yang diam akan tetap diam selama-lamanya, sesuai dengan hukum Newton pertama. Benda yang diam akan diam selamanya jika tidak dikenai suatu gaya, dan benda yang bergerak jika tidak dikenai suatu gaya apapun akan bergerak selamanya. Lalu selanjutnya, why breathe good air through the nose and not through the mouth? Kenapa bernafas yang baik itu di hidung bukan di mulut? Ya, ketika kita di hidung, dua filter sudah ada di hidung kita, bulu-bulu rambut dan juga mucus, untuk mengatur suhu dan juga menyaring kotoran. Sedangkan kalau mulut disaring juga enggak, langsung aja masuk ke paru-paru. Sudah jelas loh mana yang lebih baik? Oke. What do you know about electromagnetic? Electromagnetic adalah gaya magnet yang diakibatkan oleh gaya listrik. Contohnya apa? Contohnya adalah dinamo, di mana dinamo tadi menjadi magnet ketika dialiri listrik. Syaratnya apa di dalam dinamo? Di dalam dinamo syaratnya ada kumparan. Kumparan itu kabel yang muter menjadi suatu kumparan atau lilitan. Nah, itu ketika lilitan tadi diberikan listrik, maka akan ada gaya magnetik. Nah, karena ada gaya listrik dan gaya magnetik bersamaan disebut dengan elektromagnetik. Oke, mungkin itu.